Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Clarissa Aulia. Di video kali ini kita akan belajar tentang if statement. Nah, kemarin kan kita udah bahas nih tentang matriks, for loop, while loop. Nah, jadi sekarang kita akan belajar mengenai if statement. Jadi sebenarnya apa sih if statement ini? Jadi, sebenarnya kita bisa menggunakan if statement dengan kondisi. Misal, conditional statement, di mana kita bisa mengeksekusi program tergantung dari syaratnya. Jadi, syaratnya itu terpenuhi atau tidak. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mempraktekannya. Nah, sebelum memulai program, kita ketik clear dan CLC, yang dimana clear untuk menghapus variabel pada workspace dan CLC menghapus variabel pada command window. Selanjutnya nih, kita akan misalkan membuat sebuah program untuk melakukan pendeteksi bilangan ganjil atau genap. Oke, sekarang kita ketik pendeteksi bilangan ganjil atau genap. Nah, ini kita bisa menggunakan if statement nih. Jadi caranya seperti apa? Nih, kalian lihat aja. Nah, biasanya kan di video sebelumnya kita membuat angka tuh seperti ini kan. A sama dengan 6. Nah, kalau ini itu angka kalau kita masukkan ke F-file. Jadi, sekarang kita bisa menggunakan sintak input. Nah, jadi bentuknya adalah A sama dengan input. Nah, di sini kita akan coba masukkan angka. Nah, nanti apabila sintak input ini kita run, dia akan masuk pada kolom command window. Nah, ini nih, jadi kalimat ini tuh dari yang telah kita perintahkan. Nah, seperti yang pada tulisan warna ungu itu, nanti dia masuk pada command window. Nih, kalau kita misal masukkan di sini 3. Nah, kalau saya lihat klik run, pasti A itu sama dengan 3. Nah, jadi A itu isinya 3. Jadi nilai yang masuk di sini tuh dia akan masuk pada A. Nah, selanjutnya nih kita akan membuat bilangan 3 ini menjadi ganjil atau genap. Nah, gimana sih caranya? Nah, jadi kalau misal kita mau mendeteksi nilai ganjil atau genap, kita bisa menggunakan yang namanya modulus. Sebelum lanjut, saya akan memberitahu pengertian modulus. Jadi modulus itu artinya di MATLAB ini ada namanya help mode. Nah, di sini ada
bacaannya modulus after division. Nah, artinya apa? Jadi modulus ini dia akan mengembalikan nilai sisa. Nah, kita misalkan nih, kita ketik di command window 2 modulus 3. Nah, ini kan tanda tanya nih, tanda persen. Nah, cuman karena persen di MATLAB itu adalah untuk komen, kita nggak bisa nih pakai persen. Jadi kita pakai apa? Nah, jadi kita pakai sintaks modulus. Nah, misalnya kita ketik mod 5 bagi 4. Nah, hasilnya 1. Hasil dari mod 5 dibagi 4. Nah, kita misalkan lagi nih. Mod berapa ya? 7 dibagi 5. Kemudian dirun. Nah, maka hasilnya 2. Karena sisa dari 7 dibagi 5 yaitu 2. Nah, kemudian ini saya kasih contoh lagi. Mod 8 dibagi 4. Nah, maka hasilnya 0 karena bilangan itu habis dibagi. Nah, kalau udah gini nih, berarti kita bisa untuk mendeteksi nilai ganjil. Kita klik ganjil. Nah, misal ganjil itu dia akan bernilai 1 kalau kita bagi 2. Nah, nanti kalau misalnya A-nya itu dihabiskan dengan 2, maka ganjilnya akan 0. Ini kemudian saya klik run. Nah, misal saya klik angka 4. Nah, maka dia menghasilkan 0. Nah, di sini ada if syarat. Kemudian ada and. Nah, lalu ada eksekusi program. Nah, syaratnya apa? Nah, ini bisa berupa boolean. Boolean itu bisa berupa true atau false. Jadi jika kalau misal saya punya A sama dengan 0, kemudian di sini kita kasih fprint.
Kemudian kita kasih lagi apa ya, oke bro aja deh. Nah nanti kalau misal kita klik run, kemudian kita klik 0, nah maka dia ada tulisan oke bro nya. Jadi oke bro ini yang sudah kita perintahkan tadi. Oh iya, jangan lupa ditaruh juga di sini slice and ya, untuk biar tanda apanya ini jadi ke bawah ya, jadi nggak bergabung sama bacaan oke bro ini. Nah, misal nih A lebih besar dari 0, kemudian di sini ada bentuk syarat equal, kemudian ada lebih besar, ada lebih kecil, ada lebih kecil sama dengan, kemudian ada negasi dengan. Nah kita ambil nih contoh A lebih besar dari 0. Kemudian kita akan klik run. Nah kemudian nih kita tulis lah ya pada command window ini 0. Nah maka dia tidak ada syaratnya, dia tetap 0 gitu. Nah kalau misal kita klik 1, kemudian kita klik run, nah maka dia akan ada bacaan oke bro nih, seperti pada command window ini. Nah berarti ini sudah benar ya program kita. Nah misal nih, kalau bilangan ganjil kita letakkan di sini, kemudian bilangan ganjilnya nilainya 1, berarti di sini kita akan masukkan angka persen D. Nah persen D ini adalah double. Nah angka persen D adalah ganjil, kemudian kita letakkan juga nilai A. Nah sekarang kita coba, kita klik run. Kemudian kita angka 3. Nah maka di sini ada bacaannya angka 3 adalah ganjil. Kan kita membuat program ganjil ya. Nah setelah if ada lagi, kita bisa menggunakan else. Nah else ini kalau misalkan if itu tidak terpenuhi. Nah kita misalkan nih, kita tik print f angka persen D adalah genap. Nah di sini kita buat angka genap supaya, karena kita kan mau cari angka yang bukan angka ganjil kalau misalnya tadi if tidak terpenuhi. Kita
lanjut nih. Kita ada satu lagi. Kita misalkan kita punya if, kemudian kita punya else, tetapi di sini kita pakein if lagi. Terus satu lagi kita pakai else. Dan yang terakhir and. Nah, di sini if adalah syarat pertama, else if adalah syarat kedua. Terus kalau misalnya else if ini dipenuhi, kita menggunakan else. Oke, mari kita coba ya. Di sini umur sama dengan saya pakai syntax input. Kemudian kita masukkan berapa umur Anda. Nah, jadi nanti dia ketika kita run ke command window, dia akan membuat kalimat di bawah angka berapa umur Anda. Nah, di sini juga saya misalkan di if umur kurang dari 16. Nah, saya buat di else if-nya ini umur kurang dari 40. Nah, kemudian tulis di ini kita buat display. Kita buat di dalam kurungnya. Masih di bawah umur nih. Terus kemudian dibuat tanda serunya. Nah, sama pada else if ini juga kita letak display. Udah punya KTP nih. Oke, jangan lupa dibuat tanda serunya juga. Nah, ini nanti dibuat tanda petik di KTP itu. Nah, sama juga pada else kita buat display. Di sini kita ketik pensiun Pak, urus cucu gih. Oke. Nah, di sini juga dibuat tanda serunya juga. Nah, kemudian mari kita coba, kita run. Nah, di sini kita buat masukkan angka. Kita buat angka 4.
berapa umur Anda. Nah, di sini saya misalkan 14 ya. Enggak usah. 12 aja deh. Nah, pas dia akan membuat kalimat masih di bawah umur. Karena kan pada if ini kita buat kurang dari 16. Nah, kita coba lagi. Masukkan angka 4. Kita buat di berapa umur Anda ini. Kita misalkan 35. Nah, maka kan tulisannya udah punya KTP nih, karena kan kurang dari 40 tetapi lebih dari 16. Jadi maka dia akan masuk pada else if ini. Nah, kita misalkan lagi, kita akan coba lagi. Kita ketik angka 4, kemudian kita masukkan umurnya 50. Nah, maka dia akan membentuk kalimat pensiun Pak, urus cucu gih. Nah, karena dia lebih dari 40. Nah, seperti itu. Oke, berarti program ini berhasil ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya, masih tentang MATLAB. Kita akan membuat program-program lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.